Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman, sobat, sahabat, para pioneer? Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, nah jadi mungkin di malam hari ini, tepatnya mungkin di bulan Ramadan, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua. Ya mungkin udah lama banget ya kita ini nggak ngobrol-ngobrol alias nggak ngopi ngobrolin pi sampai pagi. Tapi buat teman-teman semua tetap dijalankan ya, teman-teman tetap istiqomah kan ya dalam mengklik tanda liking petirnya. Nah, jadi buat teman-teman semua sudah tidak ada keraguan lagi ketika memang kita mengklik tanda liking-nya. Kenapa? Karena memang untuk Painetok ini memang sangat luar biasa banget ya, antusiasme masyarakat juga, terutama mungkin di negara Indonesia semakin kesini semakin booming teman-teman. Ya, itu artinya segala sesuatu yang memangnya tidak terjadi itu bisa terjadi juga. Kenapa? Karena memang segala sesuatunya itu akan dikembalikan lagi kepada pioneer alias kepada para pesertanya masing-masing. Terutama mungkin kita ini para pioneer ya mungkin disebutnya sebagai pencinta dari koin pi. Ya, buat teman-teman semua sudah tidak ada keraguan lagi. Kalau misalkan teman-teman yang ragu, jangan sampai ragu. Yang memang sudah dulu mengklik tanda petirnya, dilanjutkan lagi. Ya, sampai kapan Bang? Tentunya kalau bilang sampai kapan-kapan, kita nggak tahu sampai kapan. Kita tunggu aja teman-teman. Ya, yang dulu-dulu memang ada yang pernah download, kemudian juga ada yang pernah daftar. Tapi ujung-ujungnya di-uninstall karena memang terlalu lama dan terlalu lama menunggu. Ya memang menunggu itu sangat menyebalkan ya, terlalu lama itu memang tidak pasti, kepastiannya nggak tahu sampai kapan. Oke, nah jadi buat teman-teman semua intinya satu teman-teman semua, kita ini padukan suara, kita gandeng tangan masing-masing. Buat teman-teman semua kita satukan padu lagi ya, kita buat semangat lagi Indonesia, kita jadikan Indonesia sebagai pioneer kalau bisa. Oke, nah jadi buat teman-teman semua mungkin kemarin kita ini telah mengikuti berita-berita terupdating, terutama mungkin dari media sosial dari PAI, mungkin di Twitternya, baik itu mungkin dari media sosial Instagramnya, baik juga mungkin media sosial dari Facebooknya, baik juga mungkin dari media sosial websitenya, ataukah apapun itu. Pada intinya kita ini telah melakukan updating alias mengetahui informasi-informasi terbaru tentang mengenai Pi. Nah, jadi tema kali ini di video kali ini mungkin durasinya tidak terlalu lama teman-teman ya, tetapi di sini saya hanya ini ya kasih updating buat teman-teman semua. Intinya satu teman-teman ya, sebentar lagi mungkin di Pinetalk ini segera listing teman-teman. Adapun untuk masalah harga, saat ini mungkin teman-teman kita di luaran sana membicarakan tentang masalah harga dan harga. Ketika mainnet itu pastinya yang dibicarakan tentang masalah harga. Nah, jadi buat teman-teman semua, saya katakan bullshit ya, alias omong kosong, alias omong gede ya, alias asbun doang, alias asal bunyi. Kalau misalkan ada yang mengatakan harga Painetok itu di angka 300 bahkan 1000 dolar. Nah, jadi buat teman-teman semua yang namanya cryptocurrency itu selalunya dimulai dengan harga nol. Ya, oke. Nah, jadi ketika memang listing itu harga sesuatu apapun itu ketika memang sudah listing di PancakeSwap ataukah mungkin di Coinbase ataukah mungkin di PuCoin ataukah mungkin di Binance itu semuanya nol. Dimulai dari nol. Nggak ada yang langsung harganya tinggi. Oke, nah jadi buat teman-teman semua kalau misalkan kita berkaca kembali dengan koin-koin sebelumnya, mereka itu teman-teman untuk masuk ke harga Rp1 sangat sulit ya, sangat sulit banget. Apalagi masuk ke angka Rp2 per koin, apalagi masuk ke angka Rp1000 per koinnya, apalagi masuk ke 1 USD, 2 USD bahkan 1000 USD. Itu luar biasa sangat sulitnya. Nah, kalau misalkan kita bercermin lagi ke koin-koin yang lainnya seperti Ethereum, Shiba, Doge, Cardano, Polkadot dan lain-lain, itu dimulai dari nol teman-teman. Ya, ya mungkin seperti itu. Apalagi yang namanya Shiba, kemudian juga mungkin yang namanya Doge. Nah, jadi sebelum kita mungkin menganalisis ataupun menganalisa tentang semuanya, kita lihat dulu teman-teman ya, kita lihat dari jumlah supply. Nah, jadi
dalam kenaikan suatu harga itu ditentukan dengan yang namanya supply dan demand. Nah, jadi semua masalah harga itu ditentukan dengan supply dan demand. Nah, mungkin supply-nya berapa, produksinya berapa, jumlahnya berapa, kemudian juga untuk yang ngebutuhinya ada berapa orang gitu teman-teman. Mungkin kalau supply dan demand kita ini sulit-sulit dimengerti teman-teman ya, apalagi mungkin kita ini baru belajar tentang masalah cryptocurrency. Nah, jadi bahasa gampangnya teman-teman mungkin sedikit example ataupun sedikit contoh. Nah, mungkin pasca pandemi COVID-19 kemarin teman-teman, mungkin harga masker ya, teman-teman, mungkin ini masker ini sudah menjadi kebutuhan karena memang kita ini butuh butuh banget yang namanya masker. Nah, ketika memang sebelum adanya pandemi COVID-19, harga masker ketika itu ya satu boxnya mungkin hanya 8.000 rupiahan ya, ataukah mungkin hanya 25.000 rupiahan untuk satu boxnya. Nah, itu masker. Nah, tetapi semenjak ada pandemi COVID-19, teman-teman, ini kebutuhan masker itu semakin banyak. Jadi semua orang itu membutuhkan yang namanya masker. Sementara waktu yang butuhnya banyak, nah untuk si maskernya itu sedikit. Jadi yang produksinya itu terbatas, kemudian yang butuhnya banyak. Jadi produksi tidak bisa menutupi jumlah jumlah eksekusi itu nggak bisa. Oleh sebab itu menimbulkan kelangkaan. Nah, jadi kelangkaan ini teman-teman yang membuat harga suatu entitas itu lebih mahal. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jumlah produksi itu tidak bisa menutupi jumlah kebutuhan. Itulah yang membuat harga itu semakin tinggi dan semakin naik. Mungkin sampai itu situ paham ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman semua harga entitas pasar dilihat dari yang namanya supply dan demand. Kita ulang-ulang lagi, supply dan demand, demand dan supply dan demand, demand dan supply. Jadi kebutuhan itu lebih banyak daripada produksi. Itu yang membuat mahal. Nah, apa sangkut pautnya Bang dengan cryptocurrency? Nah, jadi teman-teman, sebelum kita menganalisis secara fundamental tentang mengenai cryptocurrency, teman-teman itu dalam suatu entitas cryptocurrency taruhlah mungkin koin A, B, C dan DE. Nah, jadi koin A, B, C dan DE itu mereka itu memiliki yang namanya jumlah supply. Nah, jadi buat teman-teman semua, salah satu entitas cryptocurrency, inget ya, yang namanya koin-koin itu, apalagi koin-koin, mecin-mecin, koin-koin, mecin-mecin. Apalagi yang namanya koin, kemudian juga yang namanya token, maksudnya itu yang namanya koin itu ada koin yang memang jumlahnya bisa ditambah supply-nya. Ada juga koin yang tidak bisa ditambah supply-nya. Ada juga koin yang memang sudah dibatas tetapi bisa dikurangi supply-nya, alias dibull, alias dibakar, alias dihancurkan. Terserah mau ngomong apa, intinya pengurangan dalam jumlah kapasitas koin yang telah dibentuk. Nah, jadi teman-teman yang namanya koin itu berbeda-beda ya. Nah, kita ambil contoh example. Nah, ini ada dua perbandingan koin. Yang pertama itu ada yang namanya Shiba ataupun Doge. Nah, kemudian yang kedua ini Ethereum. Nah, jadi untuk harga Doge per hari ini menyentuh di angka Rp55 ya kalau nggak salah. Kalau misalkan salah, tolong di cross check teman-teman semua ya, tolong dibenahi. Teman-teman boleh benahi di kolom komentar dari video ini. Kemudian teman-teman untuk si Doge ataupun Shiba ini memang dia jumlahnya telah ditentukan berapa triliun untuk jumlah token Shibanya. Tetapi setiap tahun alias setiap harinya dia itu melakukan yang namanya pembakaran alias burn alias pengurangan jumlah supply. Itulah yang membuat kelangkaan dari salah satu entitas. Itu teman-teman. Nah, jadi jumlahnya telah dipasok, telah ditetapkan, tetapi dia itu mengalami penurunan, penurunan, dan penurunan. Jadi semakin berkurang, berkurang, dan berkurang. Itulah yang membuat untuk cryptocurrency dari si Doge ataupun Shiba ini semakin naik, naik, dan melejit. Gitu kan ya. Jadi itu masuknya ke golongan yang satu. Jadi untuk si Doge ataupun Shiba itu memang jumlahnya sudah sudah ditetapkan. Taruh misalkan 1 triliun, kemudian 1 triliun itu dibakar, dibakar, dan dibakar sehingga mengalami pengurangan. Nah, itu mungkin example yang pertama. Kemudian kita ini masuk example yang kedua. Nah, dimana kalau example yang kedua ini teman-teman, ini masuknya kita ke Ethereum ya. Untuk sekarang per hari ini harga Ethereum ini menyentuh di angka 60 juta untuk satu mata uang Ethereum. Nah, apakah benar? Silahkan teman-teman langsung aja cek untuk di market cap
Kalau enggak di Pucoin, terserah di Binance ataupun di mana terserah teman-teman semua, dicek aja. Per hari ini teman-teman, mungkin kemarin sempat turun di angka 40 juta untuk satu Ethereum, dan sekarang mungkin mulai stabil lagi teman-teman. Harganya sempat menyentuh di angka 60 juta untuk satu Ethereum. Nah, jadi sistem dari si Ethereum ini, dia itu untuk Ethereum ini tidak dibatas untuk jumlah supply-nya teman-teman. Jadi ini sepanjang tahun, setiap hari, setiap detik, jam, waktu, terus menerus, mungkin sampai ke depannya berapa abad ke depan itu selalu penambahan total supply. Nah, jadi untuk Ethereum ini dia itu tetap ditambah, karena untuk Ethereum ini tetap ditambang sepanjang waktu, sepanjang detik, setiap detik justru untuk Ethereum ini selalu ditambang. Sehingga kenapa kok, jadi teman-teman mungkin teman-teman banyak juga yang menganalisa ataupun yang menganalisis, mereka itu selalu membandingkan total pasokan supply koin yang sekiranya yang sedikit itu lebih mahal daripada yang banyak gitu kan ya. Contohnya mungkin kayak Bitcoin ya. Kalau di Bitcoin itu kan total jumlah supply-nya hanya 21 juta Bitcoin ya kalau nggak salah. Kalau misalkan salah tolong di cross check. Itu total supply-nya yang dibuat oleh pencetusnya, walaupun memang sebenarnya untuk pembuat Ethereum untuk pembuat si Bitcoin itu belum tahu di mana orangnya, siapa orangnya, kemudian untuk orangnya siapa itu nggak tahu. Tetapi ini dia itu menggunakan nama samaran, yaitu orang Jepang. Nah, itu nama samaran Satoshi Nakamoto. Dia itu membuat jumlah si Bitcoin itu hanya 21 juta Bitcoin. Sehingga teman-teman, jadi gini loh, taruhnya kalau misalkan kita supaya lebih mengerti juga, taruh mungkin gini teman-teman. Taruhlah mungkin dalam satu ruangan ada salah satu kue ya, mungkin roti gitu kan ya. Taruh ada salah satu roti, satu roti. Kemudian untuk roti itu teman-teman banyak banget yang suka, kemudian juga banyak banget juga yang menikmati. Sehingga untuk jumlah si roti itu, satu roti dibagi bareng-bareng itu cuma mendapatkan sedikit. Nah, itulah menimbulkan kelangkaan, kemudian juga menimbulkan ya minat banyaknya orang, sehingga itu menciptakan kayak kelangkaan gitu kan ya, kayak kelangkaan, sehingga untuk harga dari entitas tersebut mahal karena banyak banget yang suka. Nah, jadi seperti itu ya, kurang lebih mungkin bisa dimengerti kurang lebih. Nah, jadi buat teman-teman semua, kembali untuk si Pi Network ini. Nah, jadi kalau untuk Pi Network ini mungkin pencetusnya, jadi teman-teman dalam menganalisa ataupun menganalisis secara fundamental dari salah satu cryptocurrency ataupun project dan proyek, teman-teman itu bisa ngelihat ya. Jadi teman-teman itu untuk menganalisa dalam salah satu cryptocurrency sebenarnya sangat gampang. Yang pertama teman-teman itu lihat dulu siapa pembuatnya. Ya, siapa pembuatnya. Kemudian berapa jumlah supply-nya. Setelah kita melihat siapa pembuatnya, kemudian latar belakang pembuatnya, kemudian juga cara pendistribusiannya gimana, kemudian juga tentang masalah tokenomiknya gimana. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan untuk si pembuat ataupun pencetus cryptocurrency itu lengkap, kemudian juga jelas, white papernya juga mantap, dipastikan teman-teman, apalagi untuk komunitasnya sangat luar biasa banyak, otomatis dipastikan dan dijamin koin tersebut akan sukses di pasaran ya, di PancakeSwap ataukah mungkin di mana-mana. Mungkin seperti itu teman-teman. Dan kemudian buat teman-teman semua tetap istiqomah dan semangat, karena mungkin hari ini per hari ini untuk ini ya untuk checklistnya ataupun mungkin dalam tahapan kuartal-kuartal dari Pi Network ini mungkin sedikit demi sedikit telah dijalani teman-teman, alias sudah dikerjakan. Yang pertama itu mungkin dalam tahap beta itu mungkin sudah dikerjakan, kemudian juga lanjut untuk mengenai penguncian staking itu pun sudah, kemudian juga untuk memastikan wallet address-nya. Nah, jadi buat teman-teman semua tetap semangat, karena mungkin sebentar lagi teman-teman semua akan segera menikmati hasilnya. Mungkin hari ini kita menanam dan mungkin keesokan harinya kita akan memetik. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita kerjakan ini berbuah manis di akhirnya.
Apa salahnya kita mencoba? Apa salahnya juga teman-teman itu ya tetap ya istiqomah ya. Yang penting satu teman-teman, kita selalu berpikiran optimis sehingga mudah-mudahan hasilnya pun ini nanti kita bisa nikmati di penghujung tahun. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat, tetap nyalakan tanda petir ataupun lighting petirnya. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.